Bidan itu harus punya inovasi dalam menangani setiap ibu hamil. Apa sih tantangan yang biasa dihadapi bidan dalam menjangkau ibu dan bayi, khususnya di daerah terpencil? Jadi selama pandemi itu memang kita saling menguatkan, ya. Jadi saling menguatkan. Kalau ibu yang hamil bagaimana kalau kena COVID? Kemudian ada yang anggapan bahwa ibu hamil tidak mungkin kena COVID karena ibunya tidak keluyuran. Tetap meningkatkan pengetahuannya baik melalui pendidikan formal maupun non formal, dan tetap memberikan pelayanan dengan sepenuh hati karena tugas kita adalah menyelamatkan seluruh wanita di Mayapada. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dalam acara Hari Bidan Internasional. Bu Fatin, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas Fatin. Alhamdulillah luar biasa. Bu Fatin ini 30 tahun sudah bekerja di Dr. Sutomo, tentunya banyak pengalaman dari Ibu. Bisa diceritakan singkat Bu Fatin mulai pengalaman kerja mulai tahun berapa, di mana aja, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Bu Fatin saat ini sebagai MPP ya Bu, Manajer Pelayanan Pasien di wilayah Objin. Silakan Bu Fatin. Ya, terima kasih. Jadi saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo mulai tahun 1995 di ruang Merpati. Kalau dulu bersalin 1. Nah, di situ kemudian saya dirotasi ke ruang Cendrawasih. Itu tahun 2027 setelah saya sekolah. Setelah itu dipindah lagi ke IGD, di VK IGD. Kemudian di sana selama 5 tahun, setelah 5 tahun kembali lagi ke Irna Objin. Oke. Baik, kali ini kita akan membahas, topiknya adalah tentang Hari Bidan Internasional, Bu, tentunya dengan midwife critical in every crisis, di mana tema ini menyoroti pentingnya peran bidan dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi di berbagai situasi, termasuk saat terjadi krisis kesehatan, konflik maupun bencana alam. Kan kemarin pandemi nih, jadi banyak bidan yang dirotasi, yang seharusnya menangani ibu dan bayi aja, tetapi mau tidak mau harus menyelesaikan ya Bu Fatin. Oke. Bisa diceritakan secara singkat sih Bu, apa saja peran utama bidan dalam sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak? Ya, terima kasih Mbak Fatih. Jadi peran bidan itu akan berkembang seiring dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, di antaranya peran bidan yang pertama sebagai klinisi. Jadi klinisi dalam pertolongan persalinan. Jadi bidan itu akan memastikan bahwa ibu yang akan melahirkan itu benar-benar dalam keadaan sehat dan aman. Kemudian yang kedua sebagai edukator. Jadi di samping sebagai klinisi juga sebagai edukator. Jadi bidan akan memberikan edukasi, memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan baik kepada ibu hamil maupun keluarganya sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian yang terakhir bidan juga sebagai fasilitator, jadi memperdayakan ibu hamil dan masyarakat sehingga mereka bisa menangani masalah kesehatannya sendiri. Oke, berarti kalau misal dari klinisi kemudian edukator juga ya, fasilitator, berarti kan itu peranan sangat krusial ya. Jadi apa yang membuat peran bidan sangat krusial dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi khususnya di masa kehamilan sampai dengan proses persalinan? Ya, terima kasih. Jadi bidan sangat penting ya. Jadi karena apa? Karena ya selama ini kan kita dengar-dengar ya bahwa angka kematiannya tinggi kan gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, padahal kita tahu bahwa wanita adalah tiang negara, gitu ya. Itu penting ya wanita itu. Ya, wanita kemudian ibu adalah madrasah pertama, tempat kita mendidik ya, tempat kita mendapat pendidikan yang pertama. Nah, karena pentingnya hal itu, maka bidan itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian bidan itu harus punya inovasi dalam menangani setiap ibu-ibu hamil.
Jadi setiap ibu hamil akan dilakukan pemeriksaan secara mendetail dan bidan itu harus tahu kapan dia harus merujuk bila kondisi itu tidak normal gitu ya. Kemudian untuk bayi ya, untuk bayi sangat penting karena kita tahu bahwa periode emas pertumbuhan otak bayi kan di 1000 hari kehidupan. Nah, di 1000 hari kehidupan itu kan ada yang lebih penting lagi Mas Fatih, yaitu 100 hari kehidupan. Nah, di dalam 100 hari kehidupan, bidan akan mengawal mulai dari dalam kehamilan, mulai dari rahim sampai dia melahirkan. Pada saat bayi itu lahir, bidan kan mesti kalau dia tidak hafal dengan doa melahirkan kan paling enggak alhamdulillah gitu ya Mas. Iya, alhamdulillah. Itu paling enggak kan memberikan rangsangan kepada bayi. Kemudian setelah lahir bayinya akan dilakukan IMD ya, kecekapan ibu. Pada saat IMD itu bayi akan mendengar detak jantung ibunya, kemudian akan mencium bau ibunya, akan melihat ibunya. Nah, itu merupakan salah satu rangsangan untuk pertumbuhan otak bayi. Oke. Nah, itu. Jadi untuk kami menangkap dua ya, ibu sebagai madrasah atau tempat awal pendidikan. Kemudian yang kedua adalah 100 hari awal kunci utama tentunya untuk meningkatkan generasi penerus bangsa. Iya. Jadi dalam kondisi normal, kan tadi kan bilang kalau ada sesuatu harus segera rujuk ya. Jadi saya tanyakan kalau misal dalam kondisi normal, bagaimana sih bidan membantu ibu hamil dari masa kehamilan hingga masa persalinan? Iya. Jadi kalau misalnya di masa kehamilan yang normal ya, bidan itu akan mengawal ibu itu mulai dari dia sebelum hamil. Jadi sebelum hamil dia akan datang ke Bu Bidan untuk mempersiapkan kehamilannya. Kemudian pada saat dia telat menstruasi dia sudah datang ke Bu Bidan untuk memastikan dia hamil atau tidak. Kemudian pada saat dia ada keluhan dia juga akan datang ke Bu Bidan. Dan Bu Bidan ini bisa didatangi 24 jam Mas Fatih. Wow. Itu hebatnya. Buat ya? Itu. Kalau punya ini praktek bidan praktek swasta ya, atau BPS. Gitu ya. Kemudian pada saat melahirkan tentunya bidan akan terus mendampingi ibu itu sampai dia melahirkan, sampai dengan nifas, kemudian sampai dengan dia kebutuhan alat kontrasepsi. Jadi bidan tidak cuek ya. Nanti untuk kedepannya ibu ini bagaimana akan hamil lagi atau enggak itu sudah dipersiapkan. Itu kalau normal ya. Iya. Jadi kalau normal di awal di antenatal care ya kita bicaranya ya. Kalau misal sudah dipastikan oh ibu ini hamil, jadi nanti ada beberapa periode waktu yang harus kembali lagi ke bidan untuk memeriksakan. Nah kemudian tantangan sekarang Bu Fatin, apa sih tantangan yang biasa dihadapi bidan dalam menjangkau ibu dan bayi khususnya di daerah terpencil? Karena kita sering banget mendengar cerita teman-teman bidan yang tempatnya itu jauh dari fasilitas kesehatan yang melengkap ya. Itu gimana? Bu Fatin ada pengalaman nggak sih kalau misal terpencil kemudian harus segera dirujuk sedangkan kita tahu akomodasi transportasinya yang terbatas, gimana menurut Bu Fatin? Kalau saya memang tidak mengalami Mbak Faria karena saya memang langsung dinasnya di kota ya. Nah, itu dari teman-teman yang merujuk ke sini itu kan sering berkeluh ke saya. Jadi diantaranya di sana itu alat untuk peralatan juga sangat terbatas. Kemudian untuk transportasi, kemudian untuk medannya sendiri, untuk bidan menjangkau ibu hamil, menjangkau bayi baru lahir itu sangat sulit. Kemudian jumlah tenaga yang di sana juga sangat terbatas ya. Oke. Gitu. Jadi itu ya mungkin menjadi kendalanya teman-teman bidan yang terpencil ya. Terus kemudian kalau bagaimana peran bidan berubah atau bertambah? Nah kemarin kan habis kita pandemi ya, selama krisis kesehatan seperti pandemi yang kemarin, yang harusnya menolong ibu persalinan, kemudian ditambahi dengan COVID. Nah ini menjadi tantangannya Bu Fatin, gimana teman-teman di sana selama pandemi? Jadi selama pandemi itu memang kita saling menguatkan Mas Fatih. Jadi saling menguatkan karena memang kita waktu itu kan memang belum ada ilmunya ya. Belum ketemu ilmunya, sehingga apalagi pada saat itu ibu hamil
kita di ruangan-ruangan lain kan sudah menyiapkan. Kemudian kita mencoba mengusulkan kalau ibu yang hamil bagaimana kalau kena COVID. Kemudian ada yang anggapan bahwa ibu hamil tidak mungkin kena COVID karena ibunya tidak keluyuran. Ibunya tidak keluyuran, tapi bapaknya kemana? Bapaknya yang membawa ya, yang membawa justru ke rumah. Iya. Oke. Sampai kalau nggak salah pada saat itu pemerintah menganjurkan untuk saat ini sementara ibu-ibu dilarang untuk hamil ya kalau nggak Iya. salah ya, supaya untuk menekan angka kematian ibu-ibu yang hamil karena di masa pandemi COVID. Terus gimana Bu? Nah, pada saat itu kita juga bingung kan Mas Fatih bahwa ibu itu tidak tidak harus menjaga jarak ya, Ya. harus menjaga jarak. Nah, sementara ibu itu kan harus NTI, harus merawat bayinya. Bagaimana? Nah, akhirnya kita bidan-bidan yang ada di Rumah Sakit di Sutomo ini berinovasi membuat suatu alat bagaimana ibunya itu bisa menetei tapi tanpa menularkan penyakitnya ke bayinya. Oh, luar biasa. Seperti itu. Apa itu inovasinya Ibu? Inovasinya menggunakan kayak celmek, dan celmeknya itu transparan, jadi kita tahu posisi bayinya waktu netei itu kita tahu. Tapi ibu tidak bisa menularkan penyakitnya ke bayinya. Oke, tentunya celmek itu sudah melalui beberapa ini ya dicoba Iya, ya. Tentunya iya, teman-teman PPI juga dilibatkan nih. Iya, Jadi betul. bahannya apa? Apakah nyaman bayi juga, Iya, nyaman buat ibu betul. aja? Oke, luar biasa Ibu ya. Terus kemudian apa sih resiko tambahan yang dihadapi oleh bidan ketika tetap memberikan layanan selama krisis kesehatan kemarin? Ini banyak nih teman-teman bidan. Saya nggak mau kalau ditempatkan di isolasi. Nah, Iya. kalau dulu teman-teman ngobrolnya ditempatkan di mana? Saya dikirim ke Wuhan gitu kan. Karena kan virus pertama kan ketemu di Wuhan ya. Iya. Gimana Bu Fatin? Iya. Ya, jadi memang ya resiko ketularan ada ya Mas Fatih. Ya. Kemudian tambahan beban kerja juga ada ya. Karena memang pada saat itu kita pasien hamil itu yang kena COVID kan ada di mana-mana Mas Fatih. Iya. Jadi ya kita dipindahkan ke mana-mana ya harus bisa. Jadi menyesuaikan ya di mana Iya. tempat itu ada orang hamil yang Iya, ternyata betul. kena COVID, Iya. teman-teman bidan juga harus Iya, memenuhi betul. kebutuhannya. Iya. Pakai APD hazmat pakai juga pada hazmat, saat itu. Iya, Wow. pakai hazmat. Pada saat kita melahirkan juga menggunakan hazmat. Pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Kemudian ada risiko tambahan lain nggak? Mungkin ada teman-teman bidan ada penolakan, Bu Fatin, saya mohon maaf tidak mau dikirim ke sana. Nah, ini kan mungkin tugas ini ya, Iya, iya. kewajiban kita nggak mau Iya. samina atau nah kalau misal pimpinan sudah mengarahkan kita harus manut. Iya. Gimana Bu Fatin? Iya. Memang awal-awalnya memang ya seperti itu, tapi dengan adanya pendekatan dan kita memberikan informasi tentang ilmunya, akhirnya ya teman-teman bisa menerima. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Terus kemudian bidan kan tetap memberikan layanan nih di wilayah yang terdapat konflik. Kan tetap mau tidak mau ada IGDM. Iya. Pada saat itu kan Iya. banyak juga pasien-pasien yang positif hamil, kemudian COVID, ya mau tidak mau harus dilahirkan dan Iya. sebagainya. Jadi tidak ada permasalahan ya dari bidan. Tetap ya harus bekerja Iya. karena memang itu ranahnya dari teman-teman bidan. Gimana Iya. Bu Fatin? Iya, memang di samping itu Mas Fatih, jadi tidak hanya kasus-kasus kebidanan ya, jadi misalnya anak yang ada pasien COVID, kita juga dilibatkan di sana, karena memang pada saat itu kan tenaganya itu sangat kurang, sedangkan pasiennya banyak, jadi Benar. kita saling berkolaborasi gitu. Oke. Seperti itu. Jadi bukan hanya untuk ibunya aja, Iya. tapi anak-anak yang terkena COVID juga Iya. menjadi menjadi wewenang teman-teman bidan untuk merawat semuanya. Oke, Iya. baik. Kemudian apa tantangan terberat yang mereka hadapi di lapangan saat berada di zona yang konflik? Dalam artian konflik misal, ya apa sih tantangan terberatnya teman-teman bidan itu? Iya. Ya, Tantangannya karena memang pada saat itu kan kasusnya macam-macam ya Mas Hadi. Sementara wewenang kita kan di ibu hamil, ibu bersalin, Iya. ibu melahirkan, seperti itu kan ya. Jadi sepertinya loh, saya ini apakah saya ini bekerja sudah sesuai gitu. oke. Nah itu jadi tantangannya ya seperti itu. Ada pengalaman nggak kalau misal ada penolakan dari mungkin nih suaminya para bidan yang bilang ke Bu Fatin, Bu, mohon jangan, anak kami masih kecil, tolong jangan dikasih di daerah-daerah yang memang untuk pasien-pasien yang isolasi. Ada nggak pernah seperti itu, Bu? Ada. Oh? Jadi teman-teman yang habis melahirkan kayak gitu ya kan khawatir gitu Oke. ya. Tapi dengan adanya pendekatan dan kita juga bisa memilah Mas Fatih. Oke. Jadi memang yang teman-teman punya risiko memang kita
nggak kita libatkan gitu. Jadi ada silsilahnya, jadi nggak semuanya dikebiak-biak gitu. Jadi Lalu ada scoring ya, Iya. jadi scoring maksudnya Iya. teman-teman kan bidan kan juga variatif ya umurnya. Iya, betul. Ada yang kisaran 30, 40, Iya. kemudian juga ada comorbid mungkin Iya, ya. Jadi itu betul. sebagai pertimbangan tidak ditempatkan di Iya. daerah-daerah Iya. konflik. Oke, baik. Kemudian apa peran penting bidan saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, atau tsunami? Barangkali Bu Fatin punya pengalaman atau pengalaman bidan yang lainnya. Iya. Misalnya ada gempa di Jogja atau ada tsunami di Aceh dan sebagainya. Iya. Teman-teman bidan ada dilibatkan nggak? Iya. Kalau misal Bu Fatin kena dari IBI mungkin barangkali ada Iya. cerita atau gimana? Iya. Gimana Bu? Ini jadi yang gempa di mana dulu waktu Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya. Jadi teman-teman yang di Rumah Sakit Dr. Sutomo waktu ada gempa, kemudian ada yang berangkat ke sana, itu teman-teman bidan ada yang ikut Mas Fatih. Oh, Iya, oke. karena di sana kan juga ada bayi, Iya. ada ibu nifas, ibu hamil ya. Jadi kan bervariatif. Jadi teman-teman bidan dilibatkan ikut ke sana juga. Oke, luar biasa. Tetap dilibatkan ya, bukan hanya untuk perawat aja atau Iya. untuk bukan hanya dokter bedah aja, Iya. tapi bidan karena memang kalau misal ada bencana di situ ada kelompok risiko tinggi ya, Iya. termasuk ibunya, kemudian mungkin ada yang ibu hamil atau yang ibu sudah persalinan dan sebagainya. Iya, betul. Baik, seberapa cepat sih bidan biasanya dapat memberikan layanan darurat dalam suatu bencana? Jadi biasanya kan kalau ada bencana, kemudian dari Ibu Pusat akan memberikan informasi sampai ke ranting-ranting. Nah, kemudian kita berkolaborasi. Nah, teman-teman siapa saja ini yang mau diberangkatkan. Nah, itu biasanya cepat Mas Fatih. Oke, Heeh. berarti tetap dari IBI pusat ya. Iya. Jadi nanti akan diinfo ke IBI Ranting, Iya. kira-kira sesuai dengan kebutuhannya di sana Iya, apa mungkin ya. betul, iya. Oke, baik. Berarti cepat ya. Iya, cepat. Dan itu sistemnya sudah berjalan, maksudnya sistem tanggap siaga bencana atau kayak semacam sesuatu yang, oh kalau ini ada gempa jeret, kemudian langsung dari ininya info ke IBI Ranting ya. Iya. Seperti itu ya. Itu, iya. Jalan ya sistem Iya, itu ya. Jalan. Oke, baik. Kemudian apakah ada kolaborasi antara bidan dan tim tanggap bencana? Nah, ini. Jadi bukan hanya bidan aja yang berjalan, Iya. tapi ada kolaborasi dari tim yang lainnya. Iya. Iya. Iya, ada selalu kolaborasi Mas Fatih. Jadi kita ya berkolaborasi, tidak mungkin bidan berangkat sendiri gitu, nggak Oke. bisa ya. Gitu. Berarti selain dari IBI mungkin nanti kolaborasi dari ID ya. Iya. Iya. Dengan BPNI juga ya Iya, tentunya. Iya, iya. jadi ID, IBI, BPNI atau beberapa ilmu bidang ilmu yang mengatasi adanya bencana gempa tersebut. Kemudian menurut Bu Fatin nih, apakah peran bidan sudah mendapat kesejahteraan yang cukup? Berapa kali barusan kita hitung nih terkait dengan scoring Raymond kan ya dari pemerintah. Nah, terus kemudian bagaimana pendapat bidan terkait dengan pandangan masyarakat terhadap profesi dan peran bidan? Kalau untuk kesejahteraan itu relatif ya Mas ya. Relatif Jadi ya. masing-masing itu ya kalau tergantung rasa bersyukur kita gitu ya. Kalau kita bersyukur, ya akan ditambah banyak kan Bu. Nah, begitu. Ya. Kalau kita kufur, berarti akan kurangin. Terus gimana kalau untuk Bu Fatin dari pemerintah sudah cukup nggak untuk kesejahteraan? Kalau di daerah sini ya cukup lah Mas Fatih. Cukup ya? Nggih. Nah, untuk yang teman-teman di daerah mungkin ya jadi lebih diperhatikan lagi karena mereka itu ya kasihan sudah terpencil, kemudian kesejahteraannya ya itu harus diperhatikan. Terus kemudian terhadap pandangan masyarakat nih terkait dengan bidan atau profesi bidan itu bagaimana sih? Sehingga mungkin banyak ya orang-orang berbondong untuk menyokan bidan aja nih, enak sekolah bidan nanti setelah selesai lulus kuliah langsung bisa bekerja. Iya. Itu gimana Bu Fatin? Iya. Jadi memang tanggapan masyarakat tentang profesi bidan memang sangat baik Mas Fatih. Ya. Sampai pasien itu kalau kondisinya jelek pun kalau mau dikirim juga enggak mau. Katanya mati urip di bidan aja. Mati urip di bidan. Oh, ada slogannya seperti itu ya Bu ya. Ada pernah pengalaman dulu mungkin barangkali Bu Fatin yang mestinya mungkin cerita dari bidan-bidan yang lainnya. Iya. Oh ini harus dirujuk. Nah, tapi karena itu kan hak dari pasien kan. Iya. Walaupun kita sudah memberikan edukasi, Iya. karena mungkin ada komplikasi penyulit, Iya. sehingga mau tidak mau dirujuk, tapi kembali lagi ke pasiennya, biasanya Iya. tidak mau. Ada yang pernah ya seperti itu? Ada Mas Fatih, malah Iya. sampai dirujuk dari bidan A, dia lari ke bidan B. Karena dia sudah kadung cinta sama bidan. Luar biasa, cinta dengan bidan ya, sehingga mati urip dengan bidan. Iya, Nah, oke, dengan nah. bidan. Kemudian apa saja sih dukungan yang sangat dibutuhkan bidan agar bisa menjalankan tugasnya secara optimal? Oke. Dukungan tentunya dari pemerintah ya Mas Fatih ya.
dukungan untuk memberikan kesempatan untuk pendidikan formal maupun yang non formal, dan itu harus dari pemerintah dan juga terkait pemegang kebijakan ya. Karena kadang-kadang pemerintah mengadakan sekolah, kemudian di tempat kerja tidak diizinkan. Nah, kadang-kadang seperti itu kan kasihan ya. Karena mungkin kalau nggak diizinkan karena memang keterbatasan dari sumber daya manusia juga di situ. Mungkin nanti bertahap ya sekolahnya ya. Jadi mungkin gantian. Betul. Nah, kemudian kalau bagaimana masyarakat dapat membantu atau mendukung keberadaan dan peran bidan di lingkungan mereka ini Bu Fatin? Ya, gimana Bu? Jadi masyarakat ya mendukung ya. Jadi misalnya pada program-program ada desa siaga, ada posyandu ya, itu kan juga keterlibatan masyarakat dengan bidan. Kalau tidak ada masyarakat ya kita tidak bisa bekerja sendiri, Mas Wati. Kalau nggak salah kalau untuk memperpanjang STR itu kan sama kayak perawat kan, ada pengabdian masyarakat juga ya. Betul. Jadi untuk mencari SKP-nya. Nah, ini mungkin teman-teman bidan secara dia bekerja nih di Sutomo, tapi kan tetap bisa ada kesempatan untuk memberikan pengabdian langsung ke masyarakat. Itu bagaimana Bu? Benar seperti itu ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada hari Hari IBI gitu Hari IBI. Nah, itu kan ada bakti sosial. Nah, itu kan bisa kerjasama dengan masyarakat, mengadakan bakti sosial di mana kayak gitu. Jadi itu walaupun dia tetap pelayanan, tetap bisa pengabdian masyarakat. Nah, kemudian pesan utama yang Bu Fatin ingin sampaikan kepada para pendengar mengenai pentingnya peran bidan. Jadi untuk para wanita ya, khususnya para wanita Mas Fatih, karena bidan kan menangani wanita ya. Laki-laki dari Bali ya? Laki-laki yang bayi. Laki-laki yang bayi. Jadi untuk para wanita, kalau misalnya ada masalah kesehatan, datang ke Bu Bidan ya. Jadi insya Allah masalah akan teratasi. Seperti itu. Untuk para wanita, bila ada permasalahan, awalnya datang ke bidan, nanti akan mungkin dianalisa awal. Kalau perlu dirujuk, akan dirujuk ke fasilitas yang lebih memadai. Baik, kemudian harapan dari Bu Fatin untuk masa depan profesi bidan, khususnya dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi di segala situasi. Bagaimana Ibu? Jadi harapan saya untuk teman-teman ya meningkatkan pengetahuannya sehingga nanti bisa lebih baik lagi di dalam memberikan pelayanan. Mungkin ada sebelum kami akhiri podcast pada kesempatan ini, ada pesan edukatif yang mungkin ingin disampaikan Bu Fatin, terutama buat Sobat Sehat Sutomo. Silakan Bu. Baik, bagi teman-teman bidan dimanapun berada, tetap mengejar mimpi, tetap meningkatkan pengetahuannya baik melalui pendidikan formal maupun non formal, dan tetap memberikan pelayanan dengan sepenuh hati karena tugas kita adalah menyelamatkan seluruh wanita di Mayapada. Di Mayapada ya. Baik, ini pesan edukatif untuk para bidan. Kalau untuk pesan edukatif buat para ibu atau calon ibu yang nantinya akan melahirkan anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, itu bagaimana Ibu? Untuk para ibu, para perempuan yang ada di manapun aja, jadi silahkan datang ke Bu Bidan bila terjadi ada masalah, nanti akan diselesaikan secara bersama-sama. Jadi bidan adalah teman wanita. Luar biasa Ibu ya, bidan adalah teman wanita. Jadi nanti kalau misal buat para wanita, seluruh pendengar yang di podcast Sutomo, apabila ada permasalahan terkait dengan permasalahan wanita ya, yang ditemui adalah satu, bidan. Bidan ya, bukan biduan ya. Ya bidan. Baik, terima kasih Bu Fatin, kesempatan yang luar biasa bisa berbagi. Semoga yang disampaikan Bu Fatin nanti dapat bermanfaat Bu ya, buat teman-teman, khususnya teman-teman bidan yang lainnya, atau buat para pendengar wanita yang lainnya. Baik, terima kasih. Di balik ibu yang selamat dan bayi yang sehat, terdapat bidan yang berdiri di garis depan. Terima kasih. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Matur nuwun Bu Fatin, terima kasih. Barakallah. Amin. Ya.